Salam, para CEO yang terhormat. Kita semua ingin menghasilkan banyak uang dan mempertahankannya. Nasihat tentang cara melakukannya datang dari berbagai sumber, tapi siapa yang benar-benar bisa kita percayai? Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mendengarkan orang-orang yang punya pengalaman finansial nyata dan telah berbagi beberapa wawasan menarik. Sudah siap dengan buku catatanmu? Mari kita mulai. Aku bahkan tidak peduli dengan uang. Aku menghasilkan banyak uang karena aku memahami sistemnya. Aku tidak akan mau pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menabung uang, terbebas dari utang, dan berinvestasi di pasar saham. Aku melakukan semuanya secara bertolak belakang. Ini karena sistem yang mengendalikan ekonomi dunia. Dan orang-orang seperti kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mempelajari uang, memahaminya. Ya, karena orang-orang tidak mengajarkan tentang uang di sekolah. Benar. Pahami bahwa uang adalah utang. Dan ketika kamu disuruh untuk terbebas dari utang, kamu sebenarnya diarahkan untuk terbebas dari uang. Kita disuruh untuk bersekolah, mendapatkan pekerjaan, dan bekerja keras. Kita akan membayar pajak. Kenapa? Karena kita bekerja untuk uang. Menarik bukan? Dan aku malah menghabiskan hidupku menghindari utang. Ya, mungkin aku akan meminjam beberapa kilogram biji-bijian. Musim dingin akan datang, dan aku yakin itu akan berguna. Hehe. Keuntungan dan kekayaan itu luar biasa dan sulit dicapai. Tapi pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan begitu kamu memilikinya? Bagaimana kamu mempertahankannya dan tidak melepaskan semuanya dalam bentuk pajak? Nah, mari kita dengarkan dan cari tahu. Jika kamu tidak memiliki penghasilan, kamu tidak dikenai pajak. Benar? Jadi inilah yang dilakukan orang-orang kaya. Elon Musk, dia mungkin adalah contoh terbesarnya. Dia tidak pernah dibayar gaji saat menjalankan dan memiliki Tesla. Dia dibayar dalam bentuk opsi saham. Tapi opsi saham yang dia dapat atau awalnya diperoleh adalah $6 per saham. Jadi ketika sahamnya naik menjadi $1.000 per saham, dan dia diberi jutaan dari opsi saham ini. Sekarang dia memiliki banyak uang secara tertulis, tapi uang tersebut tidak ada di rekening banknya. Jadi apa yang dia lakukan adalah alih-alih menjualnya dan mendapatkan pendapatan, dia pergi ke bank dan mengatakan, "Hey, aku punya opsi saham ini yang bernilai miliaran dolar. Bagaimana kalau kamu memberiku pinjaman?" Dia mengambil pinjaman itu, membayar bunga 3, 4, hingga 5%, dan jika perusahaannya tumbuh, nilai sahamnya naik 6%. Dia mendapat keuntungan dari itu, dia tidak perlu mengeluarkan uang, tidak pernah mengambil pendapatan, tidak membayar pajak apapun. Wow, sekarang aku paham kenapa orang menyebut Elon genius. Semua orang bermimpi memiliki rekening bank dengan banyak nol, namun ternyata itu tidak benar-benar diperlukan. Wawasan yang keren. Jangan lewatkan episode baru untuk mempelajari berbagai strategi. Sementara itu, aku akan pergi mengambil pinjaman dengan menjaminkan pohon kenariku di bank. Feelingku berkata, harga kacang akan naik. Sampai jumpa. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Kripto favoritku, senang melihat kalian di episode baru ini. Bukan rahasia lagi bahwa mata uang kripto semakin populer setiap hari dan semua orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tapi, di mana kamu bisa menemukan informasi yang dapat dipercaya? Nah, hari ini aku menemukan beberapa video yang mencerahkan dari seseorang yang tanpa melebih-lebihkan adalah salah satu yang paling terkenal di dunia kripto, Vitalik, pencipta Ethereum. Ini adalah orang yang sangat layak untuk didengarkan. Jadi, mari kita selami lebih dalam. Salah satu pelajaran besar bagi komunitas adalah seputar masalah stablecoin dan Luna. Kita sebenarnya sampai pada titik di mana para pemikir berbasis prinsip merasa agak terdemoralisasi, bukan? Karena jika kamu adalah pemikir berbasis prinsip, maka kamu akan mengatakan bahwa apapun yang menawarkan lebih dari 10% APY, itu pada dasarnya paling baiknya tidak berkelanjutan, paling buruknya penipuan. Karena tidak ada di dunia fiat yang dapat menawarkan pengembalian 10% secara stabil dengan risiko kerugian yang sangat kecil. Jadi, kenapa kita berpikir bahwa ruang kripto bisa lebih baik? Namun pada saat yang sama, pada tahun 2020, 2021, kita hanya melihat semacam kegilaan ongoing yield farming dan 90% APY pada yield farming USDC atau apapun. Itu mengecilkan hati, bukan? Karena kupikir banyak orang bahkan mulai berpikir mungkin semua yang berhubungan dengan kesehatan akal dan logika sebenarnya hanyalah prasangka dunia fiat web 2, lalu boom, dan kemudian Luna tiba-tiba mengajarkan orang bahwa oh tidak, prinsip sebenarnya memang penting dan kita memang hidup dalam realitas. Nah, itulah yang ku sebut kuliah langsung dari sumbernya. Wow! Ketika kripto baru mulai berkembang, semua orang bersikap skeptis. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka yang mempercayainya pasti tidak menyesal. Tentu saja, kita selalu harus berhati-hati, tapi kita tidak bisa kehilangan kepercayaan sepenuhnya, teman-teman. Mereka yang berinvestasi awal di kripto meraih jackpot, tapi bagaimana dengan mereka yang melewatkannya? Apa yang menanti industri ini di masa depan? Nah, mari kita dengar apa yang Vitalik katakan tentang hal ini. Jadi, Ethereum di tahun 2032, kamu punya node-mu berjalan di ponselmu setiap 12 detik atau 32 detik atau berapapun waktu yang kita sepakati. Kamu mengunduh 36 MB data, kamu hash, kamu melakukan beberapa persamaan kurva eliptik untuk memeriksa snark. Selesai, kamu tahu blok tersebut valid. Tunggu 12 detik, dapatkan 33,6 MB data, hash, lakukan beberapa
beberapa operasi kurva eliptik, verifikasi SNARK, dan valid. 12 detik kemudian data, hash, pemeriksaan kurva eliptik, valid. Seluruh prosesnya menjadi sangat lancar dan mulus hingga pada titik di mana sebuah ponsel bahkan bisa melakukannya, bukan? Karena ini sangat ringan dari segi komputasi. Satu-satunya hal yang berat adalah data, dan data kebetulan menjadi hal yang, ya, ponsel semakin menjadi sangat ahli dalam hal itu, dan akan menjadi lebih baik dalam 10 tahun ke depan. Bagiku itulah yang kulihat sebagai tujuan akhir dari sudut pandang protokol. Ramalan seperti itu sungguh menginspirasi dan sulit untuk dibantah, mengingat betapa cepatnya teknologi berkembang. Aku tidak pernah menyangka bahwa selain kenyamanan, teknologi akan menyederhanakan keuanganku. Mungkin aku akan menjual beberapa koin kacangku terlebih dahulu dan mengonversi semuanya ke Ethereum. Jaga-jaga aja, hehe. Jangan lewatkan episode baru untuk mengikuti evolusi kripto, teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingatlah, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.